warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epon dari kelas manajemen 18B, program studi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktik saya selama 3 bulan pada instansi Badan Pusat Statistik Karawang. Pertama-tama, saya berterima kasih kepada Ibu Pelora Patricia Anggela, SEMM CHRM, selaku dosen pembimbing, dan kepada Bapak Iskandar Zulkarnain SE, selaku koordinator di PDS. Dan tak lupa kepada para staf lainnya di instansi Badan Pusat Statistik Karawang. Kerja praktek adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi berupa kegiatan penempatan praktek kerja mahasiswa untuk memberi wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia kerja. Mahasiswa mempraktekkan kemampuan dan pengetahuannya dalam menganalisis permasalahan terkait bidang ilmu program studi yang terjadi di dunia kerja. Mahasiswa dituntut untuk mengembangkan diri, mengembangkan inovasi, keilmuan berbasis teknologi, dan berkontribusi dalam membantu pemecahan masalah di perusahaan atau instansi. Alasan saya memilih tempat kerja praktik di BPS karena BPS merupakan peran penting sebagai pelayanan masyarakat dan pemerintah. BPS memiliki tugas menyediakan data bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat umum yang dilakukan dengan berbagai kegiatan statistik lengkap, baik itu sensus, survei, dan kompilasi catatan, administrasi, atau data sekunder. Dengan memilih kerja praktik di kantor Badan Pusat Statistik Karawang akan menambah ilmu dan pengalaman tentang bagaimana perekonomian dan sumber daya manusia di Kabupaten Karawang. Mengapa saya memilih judul tersebut? Karena budaya organisasi di dalam instansi pemerintahan merupakan implementasi nilai-nilai luhur dari Pancasila, nilai-nilai budaya organisasi yang dipengaruhi unsur-unsur falsafah negara tersebut dapat membentuk sistem kerja dan lingkungan kerja yang disiplin, efektif, dan efisien. Hal spesifik dari suatu budaya organisasi yang kuat akan memperlihatkan kesepakatan yang tinggi mengenai tujuan organisasi pemerintah. Peranan budaya organisasi yang kuat memiliki pengaruh yang besar dalam menyelesaikan permasalahan kinerja organisasi tersebut. Gambaran umum perusahaan. Badan Pusat Statistik adalah lembaga pemerintah dan kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua undang-undang tersebut, ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan undang-undang ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan di bawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. Berikut logo instansinya dan profil singkat. Nama instansi Badan Pusat Statistik Karawang, alamat Jalan Cakradireja, nomor 36 Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, kode pos 41315. Jenis perusahaan instansi pemerintah, produk data, email, kabukarawang_bps.go.id. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Menurut Terry dalam buku Pengantar Manajemen, Amirullah 2015 halaman 4, mengatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Menurut Gaul 2014 halaman 4, manusia merupakan sumber daya paling penting dari sebuah organisasi. Manusia memberikan bakat, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Menurut Wibowo 2013 halaman 17, budaya organisasi adalah nilai dan norma-norma bersama yang terdapat dalam suatu organisasi dan mengajarkan pada pegawai yang datang. Budaya organisasi sebagai kerangka kognitif yang terdiri dari sikap, nilai-nilai, norma, perilaku, dan harapan yang diterima bersama oleh anggota organisasi. Akar setiap budaya organisasi adalah serangkaian karakteristik ini yang dihargai secara kolektif oleh anggota organisasi. Tujuan dan metode. Tujuan yang pertama, membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia kerja, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dalam lingkup teknologi. Yang kedua, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu.
di lingkungan kerja, sebenarnya sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya. Yang ketiga, mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam proposal tugas akhir. Metode penulisan artikel ini menggunakan metode library racing yang mengumpulkan data-data dari buku-buku, artikel-artikel, dan internet. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisa deskriptif dengan menggambarkan dan menjelaskan permasalahan dengan teks. Data didapatkan dengan menggunakan metode data primer berupa wawancara dan data dari Bapak Iskandar Zulkarnain SE sebagai koordinator fungsi integrasi pengolahan dan diseminasi statistik atau IPDS dan observasi secara langsung di kantor Badan Pusat Statistik Karawang. Pelaksanaan kerja praktek. Kerja praktik dilaksanakan selama 3 bulan dari hari Senin sampai Jumat pada jam 8 sampai jam 4 sore. Tugas-tugas yang saya laksanakan selama kerja praktik adalah mendata entry survei ekonomi nasional dan men-scan peta Wilkerstadt SP 2020, lalu merenamnya, dan hasil scanning itu disimpan di file komputer. Data entry keterangan pokok rumah tangga dengan minimal mengentri 10 dokumen kos dan KP per hari. Entry data statistik, jasa akomodasi, dan data entry susunan listing. Tugas-tugas yang dilakukan selama melaksanakan kerja praktik yaitu entry data Susenas yang tugas utamanya. Susenas merupakan survei yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial kependudukan yang relatif sangat luas. Data yang dikumpulkan antara lain menyangkut bidang-bidang pendidikan, kesehatan atau gizi, perumahan, sosial ekonomi, dan lainnya. Kegiatan sosial budaya, konsumsi atau pengeluaran, dan pendapatan rumah tangga perjalanan, dan pendapatan masyarakat mengenai kesejahteraan rumah tangganya. Tugas mendukungnya, scan peta Wilkerstadt SP 2020, rename peta Wilkerstadt SP 2020, dan menginput data entry statistik jasa akomodasi Kabupaten Karawang. Kesimpulan dan saran. Dari tahun ke tahun, semakin disadari bahwa peranan data statistik sangat penting dalam berbagai aspek, terutama bidang perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional. Sejalan dengan kemajuan teknologi dan informasi, ketersediaan data yang dapat tersedia lebih cepat, faster, dapat diperoleh lebih mudah, easier, lebih berkualitas, better, dan lebih murah, cheaper. Menjadi pilihan utama masyarakat. Dengan berbagai daya dan upaya, BPS Kabupaten Karawang pun giat berusaha untuk terus berbenah dan meningkatkan pelayanan data dari berbagai segi untuk menjawab setiap kebutuhan masyarakat dengan cara menyediakan data secara lebih tepat, akurat, dan dapat diakses publik dengan mudah melalui website BPS Kabupaten Karawang. BPS dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman yang semakin cepat dan dinamis, tidak hanya dari segi teknologi, tetapi dari juga segi budaya kerja. Saat ini BPS tidak hanya menyediakan publikasi dalam bentuk buku, tetapi BPS juga menyediakan informasi statistik dalam bentuk website maupun aplikasi digital yang bisa dipasang pada smartphone, sehingga para pengguna data dapat dengan cepat menemukan data yang mereka inginkan kapanpun dan dimanapun mereka berada. Selain itu juga BPS telah rutin melakukan capacity building untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta melakukan statistical cooking clinic dalam rangka menyebarluaskan data statistik kepada masyarakat ataupun instansi agar lebih paham tentang indikator-indikator strategis dari data yang dihasilkan oleh BPS. BPS juga telah melakukan penjaminan mutu kualitas terhadap seluruh kegiatan survei ataupun sensus yang dilakukan oleh BPS. Semua hal ini dilakukan agar BPS dapat mengikuti perubahan dan perkembangan zaman serta selalu menjaga mutu dan kualitas data yang dihasilkan. Data dan informasi statistik dibutuhkan oleh banyak kalangan sebagai bagian penting dalam proses perencanaan dan evaluasi. Dengan demikian, ketersediaan data dan informasi statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan, yang pada gilirannya akan menjadi kompas dalam setiap program pemantauan atau monitoring dan evaluasi. Secara umum, nilai-nilai entry organisasi yang berlaku di BPS menekankan pada PIA, yaitu profesional, integritas, dan amanah. Nilai-nilai ini melekat pada semua pegawai dalam bekerja dan bersosialisasi dengan lingkungan kerja sehari-hari. Selanjutnya, saran. Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada instansi dan kepada lembaga adalah sebagai berikut. Bagi lembaga seharusnya memberikan informasi terkait perusahaan-perusahaan atau instansi tempat mahasiswa melaksanakan kerja praktek agar mempermudah mahasiswa
mahasiswa untuk melaksanakan kerja praktik dan sesuai dengan jurusan yang diambil, dan melakukan pemantauan selama kerja praktik berlangsung agar mahasiswa yang sedang melaksanakan kerja praktik dapat bekerja dengan baik dan benar. Diharapkan Universitas Buana Perjuangan Karawang dapat berhubungan baik dengan instansi Badan Pusat Statistik Karawang. Di instansi diharapkan memberikan kritik dan juga petunjuk bagi mahasiswa kerja praktik, dan dalam penerimaan mahasiswa kerja praktik seharusnya Badan Pusat Statistik Karawang memberikan tempat dan posisi sesuai dengan jurusan yang diambil agar kerja praktik sesuai dengan keahlian di bidangnya dan mempermudah instansi memberikan tugas. Berikut adalah foto dokumentasi bersama Bapak Iskandar Julkarnain SS selaku Koordinator IPDS atau Pengelolaan. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenangan tentang caraku